kita dimulai, saya pastikan dulu bagaimana suasana lampunya hari ini. Apa sudah siap penerangannya? Redup-redup Redup-redupnya. Untuk AC apa terlalu dingin? Apa cukup panas? Cukup ya. Sebelah sana cukup hangat, sini cukup dingin Pak. Karena pertemuan hari ini merupakan pertemuan pertama kita, sebelumnya saya perkenalkan terlebih. Sebelumnya saya perkenalkan, ya izin semua ya. Perkenalkan terlebih dahulu ya, biar sama-sama kenal, maka tak kenal maka tak sayang. Udah kenalan Pak. Bener. Bisa dibaca ya, nama saya Aldi Hidayatullah Bahir. Sama ini? Enggak sama ya? Enggak sama muka. Siapa ini? Sebelumnya saya pastikan dulu apakah semuanya sudah hadir. Bagaimana Pak Ketua? Pak Ada Pak, sebagian ada yang di luar Pak. Absen hari ini? Iya. Tapi masih ada yang izin Pak. Oh Satu iya. katanya tadi terlambat, tinggalan bis. Oh iya. Nggak apa-apa. Kita lanjutkan materi kita hari ini. Sebelumnya saya pastikan dulu karena ini merupakan pelatihan TIK ya, berkaitan dengan komputer dan dari ruangan juga yang perlu diperhatikan keamanannya. Yang pertama kita sepakati untuk tidak berisik ya, biar peserta yang lain tidak terganggu, dan juga karena ruangan ini ber-AC maka tidak diperbolehkan untuk merokok. Selanjutnya tidak boleh memainkan HP. Kita fokus ke materi. Baca WA dulu ya, Pak. Mungkin sebelum pelatihan ini peserta-peserta Bapak Ibu sudah pernah membuka aplikasi Microsoft Excel? Pernah ya, pasti pernah. Mungkin kalau ada yang belum pernah membuka Microsoft Excel, nanti kita jelaskan sesingkat-singkatnya menu-menu dan jenis-jenis shortcut yang ada dalam Microsoft Excel. Dari tampilan di depan ya, kita bisa lihat semua. Ini merupakan tampilan dari lembar sebar atau Microsoft Excel. Di atas sana pada aplikasi Microsoft Excel itu ada menu toolbar yang paling atas. Dan di sana terdapat banyak jenis menu ya, yang dapat digunakan dalam mengelola angka, dalam mengelola lembar sebar. Ada menu insert, backlight dan sebagainya. Namun kalau kita tidak mengetahui jenis-jenis dan fungsi dari menu tersebut, maka kita tidak akan bisa untuk menggunakan menu-menu yang terdapat dalam Microsoft Excel. Pada pelatihan hari ini ya, kita akan membahas tentang jenis-jenis menu dan shortcut pada lembar sebar. Lembar sebar itu Microsoft Excel. Roadmap pelatihan ya. Roadmap pelatihan kita pada pertemuan kali ini judul jelaskan enggak? Judulnya cara menggunakan menu-menu dan shortcut perangkat lunak lembar sebar. KUK ya, kriteria unjuk kerja kita, menu-menu yang disediakan serta shortcutnya digunakan sesuai dengan format. Elemen koordinasi membuat dokumen ya, membuat dokumen lembar sebar. Unit kompetensi kita yaitu menggunakan perangkat lunak lembar sebar tingkat dasar. Program pelatihan yang kita jalani hari ini adalah operator komputer.
Adapun tujuan pelatihan ya, tujuan pelatihan kita dan manfaat yang akan kita dapat setelah mengikuti pelatihan ini yaitu yang pertama ya. Yang pertama menjelaskan jenis-jenis menu dan shortcut pada lembar sebar dengan tepat. Yang kedua, tujuan kita adalah menjelaskan cara menggunakan menu-menu yang disediakan lembar sebar beserta shortcutnya sesuai dengan format. Nah, setelah kita selesai mengikuti pelatihan pada hari ini ya, diharapkan seluruh peserta mampu mengoperasikan menu-menu dan shortcut untuk membuat sebuah dokumen lembar sebar. Jenis-jenis menu dan shortcut pada lembar sebar ya. Secara standar ya, secara umum lembar sebar itu memiliki 8 menu. Memiliki 8 jenis menu. Yang pertama ada menu file ya. Selanjutnya ada home, insert, text layout, formula, data, review, view. Nah, semua jenis-jenis menu yang terdapat pada Microsoft Excel ya, yang terdapat dalam lembar sebar ini memiliki fungsi yang berbeda-beda ya, sesuai dengan fungsinya. Salah satu contoh di sini yang pertama ada menu file. Ya, menu file itu menu yang ada di paling pinggir. Menu file. Ini tampilan ya, kalau di Microsoft Excel tampilannya seperti ini ya, ada di paling pinggir. Pada menu ini ya, pada menu file ini terdapat berbagai macam pilihan toolbar dengan fungsi yang dapat digunakan ya. Contohnya seperti info, news, open, close, save, ada juga save as, print, share, export, upload. Nah, itu merupakan menu-menu yang terdapat atau submenu yang terdapat dalam menu file ya, dalam toolbar menu file. Nah, selain kita bisa menggunakan menu file ini dengan mengeklik ya, menggunakan mouse, juga kita bisa menggunakan shortcut ya. Shortcut itu cara singkat ya, cara singkat bisa juga menggunakan Ctrl P. Jenis-jenis shortcut ya, ada Ctrl S, ada Ctrl O, dan Ctrl N. Itu merupakan jenis-jenis shortcut yang dapat digunakan dalam Microsoft Excel ya, supaya pekerjaan kita cepat ya, jalan singkat. Ctrl P ada fungsinya untuk mengeprint ya. Dan ada juga Ctrl S yang memiliki fungsi untuk menyimpan dokumen, dan Ctrl O untuk membuka dokumen yang sudah ada atau yang sudah pernah dibuat sebelumnya, dan juga ada Ctrl N yaitu fungsinya adalah untuk membuat sebuah dokumen baru. Selanjutnya ada menu home ya, setelah menu file di sana ada menu home. Sama dengan menu file tadi ya, jadi menu home ini memiliki sub menu yang terdapat dalam menu file. Ada clipboard. Di sana memiliki fungsi untuk cut, untuk copy dan format printer. Nah, copy paste ada di sana. Selanjutnya di menu home itu kita juga bisa mengatur font. Mengatur font kita, jenis font, dan juga size font, warna font, dan sebagainya. Intinya pada menu font itu yang berkaitan dengan font, mengatur font. Selanjutnya juga ada alignment. Itu fungsinya adalah untuk mengatur baris
dari tulisan yang ada dalam lembar sebar. Bisa untuk mengatur baris rata kanan, rata kiri, rata tengah dan sebagainya ya. Untuk memerger sel yang ada dalam Microsoft Excel itu ada di menu home, letaknya ada di halaman 6. Selanjutnya ada number, itu untuk mengatur format penomoran ya, format nomor dalam Microsoft Excel. Selanjutnya ada style untuk memperbagus tampilan dalam Microsoft Excel. Selanjutnya ada menu insert yang memiliki fungsi untuk menyisipkan berbagai elemen lembar kerja, memasukkan apa saja yang bisa difungsikan dalam berbagai, yaitu ada contohnya seperti sel, chart, link, diagram, teks, simbol, gambar dan sebagainya ya. Dapat dilihat di layar depan. Sekaligus saya tampilkan di sini juga menu insert ya, paling atas. Di sini banyak fungsi-fungsi yang dapat kita gunakan dalam menu insert. Selanjutnya terdapat menu page layout ya, yang memiliki fungsi memodifikasi layout, toolbar theme untuk memodifikasi theme, warna, huruf dan efeknya. Mengatur kertas ya, supaya ketika di print nanti tidak kepotong, menyesuaikan dengan kertas ukurannya, juga print area dan sebagainya. Selanjutnya menu formula. Menu ini berisi beragam fungsi dan formula yang sudah dikelompokkan berdasar kategorinya masing-masing, seperti fungsi logika, keuangan, teks, matematika dan fungsi-fungsi lainnya. Ini yang berkaitan dengan rumus, yang berkaitan dengan matematika ya, keuangan. Ini biasanya menggunakan menu formula ini untuk difungsikan. Selanjutnya ada menu data. Menu data digunakan untuk melakukan penyusunan data ya, sorting, melakukan filter, menghitung subtotal serta membuat tabel. Selanjutnya ada review. Menu review memberikan review terhadap data yang telah diberikan, seperti memberikan komen ya, membuat komen. Ketika membuat Microsoft Excel itu bisa menyisipkan komen ya, dengan menggunakan menu review. Dan juga untuk menghapus komen. Yang terakhir ada menu view. Menu ini terdapat beberapa toolbar dengan fungsi yang sering digunakan. Box view untuk melihat model box yang bagaimana yang kita inginkan. Juga bisa untuk zoom ya, untuk memperbesar atau memperkecil tampilan dokumen. Windows untuk pilihan tampilan jendela baik secara terpisah, tersusun atau tersembunyi, dan membagi suatu box menjadi 2 split ya. Microsoft Excel itu juga bisa dibagi 2 tampilan ya, di split. Yang membekukan pada kolom dan atau baris yang dipilih, sehingga dapat di scroll tanpa pindah-pindah kolom yang lain. Dari materi yang sudah disampaikan dari tadi ya, dari awal, jenis-jenis menu dan juga shortcut-shortcutnya yang terdapat dalam lembar sebar dapat disimpulkan
bahwa dalam mengoperasikan lembar sebar ya, terdapat beberapa jenis menu yang ada dalam lembar sebar tersebut dan shortcut yang memiliki fungsi berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan yang dapat digunakan untuk membuat dokumen lembar sebar. Dan di antaranya seperti yang sudah dijelaskan tadi, yang sudah disebutkan tadi, yaitu ada menu file, ada home, insert, track layout, formula, data, view, dan sebagainya. Di sini saya menyiapkan 3 soal. Bagi Kok ada soal kayak gini? Gak apa-apa dah. Ya, di sini saya menyiapkan pertanyaan ya. Baik. Pertanyaan 3 pertanyaan. Di sini ada 3 pertanyaan. Dapat kalian baca. Yang pertama, tombol shortcut untuk membuat file gambar sebar yang baru. Oh, boleh dibantu jawab, Pak. Langsung dijawab. Oh, Ayo, siapa yang bisa menjawab dari ketiga pertanyaan di depan? oh Pak. Oh, ada yang bisa jawab? Saya Pak. Nomor berapa? Satu Pak. Tombol shortcut untuk membuat file gambar sebar yang baru adalah Apa jawabannya? A. Nah, jadi ada yang bisa jawab lagi soal nomor 2? Betul atau salah saya Pak? kalau kayak gimana? Oh betul. Betul. Betul Pak. Oh, Nomor 2. Keluar dari rok. Coba ya. Nah, 17 menit. Lama aja. Lanjut soal nomor Tadi 2 buru-buru ya. aja. Saya bacakan Bisa prediksi dalam waktu. menu home ya. Tadi ada banyak menu ya, diantaranya adalah menu home. Terdapat beberapa toolbar. Berikut toolbar yang terdapat pada menu home kecuali ada yang bisa jawab? Saya Pak. cek. Ah itu mah Ini. Kan dia ya. Oh, kan dia. Oh, enggak tahu biar. Saya Pak Mas. Hmm, Arizal. Pak Badrun silakan. Apa? Cek. Hal ini. Cek. Iya. Dewa, simbol Ya, Pak. simbol ya. Wah. Simbol. Oke. Itu ada dalam menu. Yang ketiga, langkah-langkah dalam memasukkan gambar pada lembar sebar. Oh mungkin Pak Badrun bisa menjawab. Mungkin ada yang bisa jawab. Yang lain? Yang selain. Kalau gambar ya insert gambar. Oh, betul. Baik Pak, saya jawab. Oke, Pak Badrun. Oh, Pak Badrun ya, Pak Badrun gimana Pak Badrun? Saya jawab Pak. Ya. Yang lain aja Pak. Oh, jawabannya yang lain aja. Terima kasih, Pak. Ya. Isi tamat itu. Ya. Jawabannya nanti malam ya. Pak izin ketemu. Pak Badru, Jumat nanti kita cerita ya. Boleh? Di sini ada juga saya menyiapkan soal esai. Ini soal terdapat di materi yang sudah dijelaskan dari tadi. Lupa itu mah susah-susah. Untuk jawaban dari soal ini ya bisa kalian kumpulkan via email atau via WA selambat-lambatnya 2 hari dari sekarang. Oke siap. Ya. Wah ini parah. Ini pada siapa? Siapa ini kan? Lanjut. Sudah. Dari soal-soal yang sudah saya serahkan sampai lontarkan tadi ya. Lontarkan. Sampaikan tadi sudah Soal kan dilontarkan. dijawab dengan benar ya, yang benar. Saya rasa kalian sudah menguasai ya
apa yang sudah saya sampaikan dari awal tadi sampai kesimpulan ya, karena soal tersebut sudah mewakili materi-materi dari awal sampai terakhir. Saya rasa kalian sudah bisa untuk menguasai materi yang saya sampaikan. Nah, sebagai tugas tambahan ya, tugas tambahan saya minta semua peserta nanti membuat resume ya, membuat rangkuman dari materi-materi yang sudah saya sampaikan. Bisa melihat dari sumber modul kita atau sumber internet. Baik, Pak. Nuhun. Materi kita sekarang sudah selesai. Sebelum pelatihan ini, Pembelajaran. pembelajaran hari ini ditutup, ya, saya minta seluruh peserta untuk merapikan peralatan masing-masing, tempat duduk tolong dibersihkan. Iya, pasti. Menunjukkan berapa sudah 20 menit. menit. Iya, berarti kan. Nggak tahu sebenarnya berapa menit saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.